Lanjut ya. Kalau yang ini udah paham kayaknya. Pokoknya yang sekunder itu yang lebih akan terbentuk. Nah, nanti pertanyaannya mungkin reaksinya itu reaksi apa? SN2 atau SN1? Kalau SN2, lihat aja. Dia itu tidak membentuk bayangan. Aduh, apa ya? Lebih gampangnya dia itu tidak ada transisi. Terus yang kedua, dia itu akan lebih gampang atau langsung nempel aja gitu. Nggak ada ribet-ribetnya. Selanjutnya, masih substitusi juga. Jadi banyak banget ini memang reaksi substitusinya antara nukleofil. Kalau kita nggak tahu ceritanya nukleofil itu apa, itu pasti akan bingung. Kemarin kan udah ya, nukleofil itu adalah pencinta inti. Artinya dia itu sesuatu yang bermuatan negatif. Ya kan? Apa aja sih? Oh, amin. Ya kan? Terus ada juga yang H2O, ada juga yang bermuatan negatif CH3OH, ya kan? Atau CH3Br, itu kan termasuk nukleofil. Itu nanti dengerin aja yang awal-awal, nanti nyambung kok. Kemudian anion enolat itu apa sih? Anion enolat cirinya ada gugus karbonilnya. Gugus karbonil ini kanan kirinya ada C-nya, ya kan? Nah, antara kanan kirinya kita pilih yang mana yang kemungkinan akan lepas. Artinya mana yang akan nempel si alkil halidanya. Tujuan substitusi dia itu untuk memperpanjang rantai karbonnya. Ditambahin si CH3-nya itu akan memperpanjang rantainya. Sedangkan iodiumnya nanti akan menjadi leaving group atau gus pergi. Nah, masih disubstitusi nukleofil dengan anion enolat. Anion enolat itu adalah, di sini ya, anion enolat, adalah hasil dari transisi. Dia bukan senyawa murni. Dia adalah hasil transisi. Itu disebut anion enolat. Jadi nggak ujuk-ujuk ada anion enolat, nggak bisa. Dia harus diproses dulu dari senyawa namanya keton. Di sini di keton karena senyawa karbonilnya ada 2. Jadi ada kata di. Ya, bukan dia ya. Diketon. Nah, karena senyawanya ada 2 namanya diketon. Kalau tadi senyawa karbonilnya cuma 1, jadi namanya cuma keton. Kalau ini diketon, ada 2. Jadi ini termasuk senyawa asal terjadinya ion enolat. Dari diketon ini ditambahkan katalisator, ya, CH3 iodium atau metil iodida sama K2CO3 menghasilkan ion enolat ini. Ini ion enolat. Jadi bukan ujuk-ujuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah selesai Ibu, prakteknya. udah Ibu maaf mau nanya ini yang buat besok kimia. Apa sih yang Bu Ika itu ya? Iya, kimia organik. Dari tadi sih, cuman nggak apa gabung aja nih ya. Kali nanti nyambung. Oke Bu. Dari tadi mulai. Udah dari tadi. Udah dari Ya udah tadi. Bu. Nah, lanjut Iya ya. sedikit riweuh tadi Bu. Gampang nggak? Gampang nggak? Gimana? Pak Ipin? Cuman kecil aja yang ribet ngitungnya. Muter mulu deh. Riweuh Naik deh. turun ya? Naik turun dosis. Iya. Intinya mah sebelumnya sama setelahnya jangan dihapus. Aku tadi sebelumnya aku hapus semuanya terus diganti setelahnya. Terus jadi suruh nyalin lagi gitu. Disilang-silang nggak? Enggak sih, enggak disilang, cuma disuruh salin lagi ya ini gitu. Oh, iya, ya gitulah. Kan emang beda pengawas, beda kebijakan. Ya udah lanjut ya. Jadi, ion enolat ini dia itu bukan senyawa yang tiba-tiba ada, nggak bisa ya. Dia dari senyawa diketon, artinya ada 2 gugus karbonil, disebut diketon, ditambahkan alkil halida, di sini ya metil iodida. Mulai terbiasa ya, alkil halida, metil iodida, ditambahkan katalisator K2CO4, dia menghasilkan senyawa transisi. Senyawa transisi ini yang kita kenal dengan anion enolat. Ini anion enolat. Ingat, ciri anion enolat adalah dia itu selalu di samping gugus karbonil. Dan yang kedua, dia itu selalu bermuatan negatif.
Ingat negatif apa? Karbanion. Ion karbon yang bermuatan negatif. Karbanion. Mulai terbiasa dengan istilah-istilah ini, nanti jadi kita nggak susah. Ya. Karbanion. Ya, mulai apalin. Kalau aku sebutin karbanion, takutnya pada mana. Jadi ion karbon atau atom karbon yang bermuatan negatif. Nah, si karbanion ini yang akan mengikat si alkil halidanya atau si metilnya. Kalau iodiumnya dia kan terlepas menjadi living group. Kalau si metilnya yang akan nempel di sini. Nah, kan. Jadi yang pertama kita tentukan yang mana ion enolatnya atau karbanionnya atau mana C yang bermuatan negatifnya. Ya kan? Bisa C yang ini, atau yang ini. Kembali lagi ke rumus patennya. Kalau yang ini posisinya adalah sekunder. Sekunder artinya 2 derajat. Kalau yang ini posisinya adalah primer atau 1 derajat. Ayo, yang mana? Yang sekunder apa yang primer yang kita pilih? Jawabannya adalah yang sekunder. Jadi urutannya yang sekunder itu lebih stabil daripada yang si primer. Jadi si metilnya ini tidak mengikat di sini, tapi mengikatnya di sini. Bukan mengikat di sini, ini karena sama-sama primer. Ini sekunder, ini primer. Dia mengikatnya lebih stabil yang di sekunder. Ya, mulai dibiasakan tahu arti sekunder, arti primer. Jadi nggak diulang lagi. Nah, senyawa karbanion atau atom yang bermuatan negatif ada kemungkinan di sini, ada kemungkinan di sini, ada kemungkinan di sini. Kenapa bisa kemungkinan? Karena sama-sama di samping gugus karbonil. Tapi kalau yang jawaban yang benarnya adalah yang sebentar. Lanjut ya. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini ya. Ini akan seperti ini. Yang benar yang seperti ini. Bukan nempel di sini, salah. Bukan nempel di sini. Salah. Jadi emang kalau kimia organik nggak bisa buru-buru, harus dipahami baru bisa pindah. Jadi ingetin ion enolat itu merupakan senyawa hasil transisi ya, bukan senyawa asli. Nah, masih reaksi substitusi. Ini contoh reaksi substitusi elektrofil aromatik. Kita kemarin udah dengar kan ya, elektrofil apa, nukleofil apa yang awal-awal. Nanti kalau lupa dengerin lagi aja. Elektrofil itu adalah senyawa yang menyukai negatif atau muatan negatif. Jadi dia itu bermuatan positif. Elektrofil itu bermuatan positif. Lambangnya adalah E+. Terus apa aja senyawanya? H+, ZnCl2, benzen. Nah, di sini contohnya adalah si benzen atau senyawa aromatik. Apalin? Aromatik itu adalah senyawa benzen. Ya kan? Nah, senyawa benzen ini udah terkenal banget, dia itu C6H6. Harusnya kita udah sering dengar. Senyawa benzen, senyawa aromatik itu C6H6. Itu udah terkenal banget. Ya kan? Terus di sini contoh-contohnya banyak, ya kan? Contohnya banyak, ada apa aja? Kalau kita sebutin semua bisa sih, cuman terlalu banyak ya. Intinya aja ya, poin pentingnya aja. Nanti takutnya nggak keburu. Poin pentingnya yaitu senyawa benzen, ini suatu benzen ditambahkan senyawa benzen ditambahkan asam nitrat dengan katalisatornya H2SO4. Jadi yang pertama ini adalah reaksinya. Kalau yang kedua ini sebagai katalisnya atau mempercepat suatu reaksi disebut katalisator, dia akan membentuk nitrobenzen. Artinya dia ingin menempelkan gugus si amin NO3 ini ke benzennya.
dicantumin gitu loh. Maksudnya pengen ditempelin di senyawa benzen ini. Poinnya sih itu. Ya kan? Dia jadi nempel. Di mana posisinya? Kalau untuk senyawa benzen bebas. Dia bisa di atas, bisa di samping, kanan, kiri. Dia nggak ada posisi yang paten atau yang khusus. Kalau kita mau nulisnya nanti di ujung sini, NO3, itu tetap benar. Karena dia tidak ada penomoran yang khusus. Ini nomor 1, apa nomor 2, 3, enggak. Kecuali memang gugus si aminnya ada 2. Maka dia harus pakai penomoran. Karena ini cuma ada 1, gugus aminnya boleh di kanan, kiri, depan, belakang, oke. Terus, hasil sampingannya H2O. Dari H yang ini, dengan sisa oksigen yang ini. Hasil sampingannya air. Reaksinya disebut reaksi nitrasi. Nitration tuh bahasa Inggris, kita nitrasi. Hasil senyawanya nitrobenzen. Pasti ada benzen-benzennya. Nitro itu dari gugus nitrit atau nitratnya. Jadi nitrobenzen. Yang kedua juga sama. Sebenarnya dia ingin memasukkan si bromnya ini ke dalam si benzennya. Atau menambahkan brom ini ke benzen. Katalisatornya yaitu FeBr3. Ya, ini katalisator. Nanti hasilnya brombenzen. Hasil senyawa sampingannya HBr. Reaksinya namanya brominasi. Reaksi brominasi namanya bromobenzen. Ini hasil reaksinya, ini senyawa sampingannya. Artinya bukan senyawa tujuan yang sebenarnya. Dia hanya hasil sampingannya aja. Tujuan sebenarnya menempelkan si bromnya pada benzen. Yang bawah-bawahnya bagaimana? Hampir sama semuanya, cuman beda yang mau ditempelinnya, yang mau digabunginnya. Ini Cl, klorinasi jadinya. Ini katalisnya. Ini kan jadinya seperti ini. Klorobenzen. Namanya reaksinya klorinasi. Ini juga sama, klorinasi juga. Dia ingin menggabungkan si Cl ini, hanya saja beda senyawa yang ditambahinnya. Katalisnya yaitu H+ sama si Ag+. Ini katalis. Hasilnya mah sama, klorobenzen. Menjadi klorinasi. Terus yang ini juga sama, ditambahkan asam pekat, konsentrasi pekat, konsentrat. Ini reaksi, bukan sebagai katalis. Dia akan digabungkan sulfonasi. Jadi yang akan ditambahkan gugus sulfonat. Jadi benzen sulfonat. Sulfonat. Benzen sulfonat. Ini bahasa Inggris. Asam benzen sulfonat. Sulfonasi. Kayaknya ini mah nggak usah dihafal, kayaknya kita udah tahu, dia tinggal menempelkan gugus dari si sulfonatnya di sini. Terus yang bawah-bawahnya juga sama, yaitu untuk menambahkan si etil klorida, yang ditambahkan si gugus etilnya. Katalisnya itu aluminium klorida atau AlCl3. Namanya alkilasi. Ini menambahkan gugus alkil, reaksinya alkilasi. Menambahkan gugus alkil, reaksinya alkilasi. Menambahkan gugus sulfonat, reaksinya sulfonasi. Gampang kan? Terus yang bawah-bawahnya sama. Itu pada prinsipnya menambahkan gugus yang dituju apa dengan katalis apa, terus reaksinya sulfonasi, klorinasi, brominasi, itu sesuai dengan gugus yang ditambahkan. Poin pentingnya itu. Selanjutnya eliminasi. Kemarin kan udah awal-awal kita bahas eliminasi itu beda sama substitusi. Bedanya di mana sih? Kalau eliminasi pasti ada yang dihilangkan. Kalau substitusi nggak ada yang dihilangkan, dia tinggal dimasukkan aja gugusnya. Kalau eliminasi pasti ada yang dihilangkan. Terus cara penghilangannya gimana? Itu ada caranya. Terus juga dia itu eliminasi ciri-cirinya akan membentuk ikatan rangkap. Tujuan utamanya adalah membentuk ikatan rangkap. Ini sengaja dibuat ada substitusi, ada eliminasi. Jadi kita akan terlihat yang substitusi yang mana, yang eliminasi yang mana. Nih kan, ada substitusi, ada eliminasi. Ya kan? Sengaja dibuat biar kita ingat, yang substitusi itu tidak membentuk ikatan rangkap. Kalau yang eliminasi membentuk ikatan rangkap. Tujuan akhir dari proses eliminasi
adalah penghilangan dari si halogennya. Yang kedua tujuannya membentuk ikatan rangkap. Jelas kan berarti ya, substitusi sama eliminasi. Terus dia kasih contoh di sini ada propil bromida. Propil bromida 1, 2, 3 itu namanya propil. Bromida ini si halogennya, alkilnya, halidanya. Ini alkilnya propil, halidanya si brom. Jadi propil bromida. Mulai belajar penamaannya kita. Terus ciri yang utamanya dia ada basa kuat. Basa kuat ya ini. Kemarin kita yang bahas nukleofil juga ada tuh nama-nama basa kuat apa aja kan. Itu jangan lupa. Ini ada basa kuat. Terus ciri yang kedua dia membentuk ikatan rangkap, ya kan? Alkil halida, nanti rumusnya kita bikin sendiri kalau kita nggak mau puyeng gitu. Kita catatan sendiri, suatu alkil halida ditambahkan basa kuat, itu nanti di catatan kita bikin aja sendiri, rumus sendiri. Menghasilkan ikatan rangkap atau eliminasi. Tapi bisa terjadi juga reaksi substitusi seperti ini, bisa juga. Cuman untuk prosentasenya lebih kecil, kemungkinannya akan sangat kecil. Jadi yang bisa dibilang yang diakuinya adalah yang eliminasinya. Yang substitusinya hanya kecil banget, 21 dibanding 79. Gitu. Nah, pengertiannya di sini ada nih. Reaksi eliminasi akan menghasilkan ikatan rangkap. Bisa rangkap 2, bisa rangkap 3 ya. Ini bisa rangkap 2. Awalnya ikatan tunggal, bisa menjadi rangkap 2, bisa rangkap 3. Ingat, rangkap 2 namanya apa? Alkena. Rangkap 3 namanya apa? Alkuna. Terus, ingat juga, eliminasi itu tergantung gugus perginya dan basa yang digunakan. Semakin kuat basa yang digunakan, maka akan semakin kuat pula proses eliminasinya. Terus, kalau gugus pergi, itu ada urutannya kan? Urutannya yang gimana sih? Yang F, Cl, Bri yang kemarin. Itu sesuai dengan urutannya. Yang bakalan pergi duluan si iodium. Yang keduanya bromida. Yang ketiganya Cl. Yang keempatnya baru Br. Itu masih sama kalau gugus perginya. Cl, Br ini. Gugus perginya masih sama. Yang I duluan, baru yang Br, baru yang Cl. Terus kalau basa kuatnya. Nih. Ini senyawa-senyawa basa. Amin. Ini etoksida. Kalau C-nya 2, jadi etoksida. Ini hidroksida. Kalau ini metoksida. Metoksida. Aku lupa namanya apa. Ini basa kuat semua ya. Basa kuat. Basa amin. Etoksida. Hidroksida. Nah, ini aku lupa namanya apa. Metoksida apa ya? Apalin aja. Semakin kuat basanya, berarti ini yang semakin kuat nih. Ini yang paling kuat. Ini nomor 2. Berarti dia akan menyebabkan eliminasi dibandingin substitusi. Kalau suatu alkil halida ditambahkan ini, pasti eliminasi. Karena dia paling kuat basanya. Kecuali kalau ditambahin yang ini, bisa terjadi substitusi, bisa terjadi eliminasi. Nah, aku kurang ngerti nanti contoh soalnya kayak gimana, tapi nanti kita bikin rumus sendiri aja. Misalnya alkil halida ditambahin basa kuat, jadinya apa. Kalau yang substitusi, alkil halida ditambahin OH, hasilnya apa, ya kan? Bikin catatan sendiri yang diri kita sendiri ngerti. Kalau catatan guru bukan berarti kita nggak ngerti, tapi kayak ini kan terlalu banyak kan, terlalu rumit. Kalau catatan kita misalnya ini senyawa alkil halida, kemudian ditambahin ini kan amin gitu. Jadi lebih ngerti sendiri. Oke. Selanjutnya tadi reaksi eliminasi, masih eliminasi 2 ya. Reaksi eliminasi 2. Masih reaksi eliminasi 2 ya. Masih reaksi eliminasi 2. Bedanya apa sih eliminasi 2 sama eliminasi 1? Nanti kita akan lihat sendiri deh. Kalau eliminasi 2 itu di catatan aku, apa ya kemarin? Nanti kelihatan deh di bawahnya. Ada kesimpulannya. Udah aku catat. Nih, masih reaksi eliminasi 2. Ini adalah senyawa alkil bromida atau alkil halida. Masih.
masih senyawa alkil halida. Kemudian ditambahkan dia itu dipanaskan 70 sampai 75 derajat. Ada katalisnya, cuman emang katalisnya nggak ditulisin. Mana aku tambahin katalis atau basa kuat. Biasanya basa kuat. Kalau di atas tanda panah ini dia bukan reaksi ya. Artinya dia selalu katalis. Kalau reaksi artinya ditambah. Misalnya senyawa ini ditambahkan OH. Itu reaksi OH-nya. Tapi kalau di atasnya berarti dia sebagai katalis aja. Artinya apa ya? Mempercepat suatu reaksinya. Nah, awalnya ini adalah ikatan tunggal. Semuanya nggak ada ikatan rangkap. Tujuan eliminasi, si BR-nya menjadi leaving group, kemudian membentuk ikatan rangkap. Tujuannya itu, eliminasi. Si BR-nya terpental keluar, melepaskan BR, tujuannya itu, kemudian dia membentuk ikatan rangkap. Nah, terus eliminasi juga ada unsur hidrogen yang hilang. Kan kita awal-awal itu namanya aja eliminasi itu adalah dehidrohalogenasi. Ya kan? Dehidrohalogenasi. Artinya menghilangkan ion H+ sama menghilangkan halogennya, ClBr-nya. Berarti ada yang dihilangkan. Yang mana yang dihilangkan? Yang dihilangkan hidrogen yang ini satu hilang. BR yang ini juga hilang. Nggak percaya. Lihat aja di sini. Ini awalnya CH2 kan. Di sini menjadi CH2. Berarti hidrogennya satu lepas. Awalnya ini ada BR. Ini BR-nya nggak ada. Ya kan? Hilang. Nah, karena ini tangannya tadi ada satu yang mengikat hidrogen, karena dia ada elektron bebas yang di sini kan satu. Nah, kan lepas. Ada elektron bebas satu yang nggak mengikat. Terus yang di sini juga ada satu. Awalnya mengikat BR, dia terlepas jadi satu. Satu ditambah satu akhirnya membentuk ikatan rangkap. Yang sini elektron bebas, ini elektron bebas, dia sama-sama mengikat. Artinya terjadi dua ikatan di sini. Atas sama bawah. Terbentuklah ini. Satu ikatan rangkap hidrogen yang lepas, satu ikatan rangkap BR yang lepas. Dia jadi membentuk ikatan rangkap. Terus ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang ini sama kemungkinan yang ini. Kita lihat lagi posisi si atom C-nya. Kalau atom C yang ini disebut atom C sekunder. Kalau yang ini disebut atom C primer. Artinya bisa terjadi ikatan rangkap di sini, bisa terjadi ikatan rangkap di sini, bisa terjadi ikatan rangkap di sini. Tergantung posisinya. Yang paling kuat yang mana? Yang ini karena dia posisinya sekunder. Sekunder apa sih? Dia mengikat dua atom karbon lainnya. Ya kan? Satu, dua, dia mengikat atom karbon lainnya, maka dia sekunder. Kalau yang ini atom primer, mengikat hanya satu atom karbon, jadi atom primer. Jadi ikatan yang paling kuat adalah yang ini. Ini bisa aja nanti bukan di sini, tapi di sini. Ikatan rangkapnya. Sama aja, karena dua-duanya primer. Tapi yang paling memungkinkan atau yang paling kuat mengikat si sekunder. Kenapa bisa gitu kan tadi udah dijelasin. Atom sekunder lebih stabil. Dia 70%. Kalau atom primer cuma 30%. Nah, terus juga ada bisa jadi O alkilasi, ya kan? Ini bisa mengikat oksigen, ya kan? Jadi ada kemungkinan dia mengikat metilnya, mengikat oksigen juga. Tapi ini kebalikannya kalau yang oksigen. Dia yang lebih kecil, ini yang lebih besar. Tapi kayaknya kemarin ini cuma sekilas sih Bu Ika, kayaknya ini enggak deh. Lebih banyak dia memasukkan si metilnya, ikatan rangkapnya. Masukkan ikatan rangkapnya. Kalau yang ini mungkin sekilas aja sih. Kan ditambahkan basa kuat, suatu basa kuat, menghasilkan hasil sampingannya ini. Jika basa yang digunakan berbeda, hasil produk atau reaksi juga berbeda komposisinya. Nih, jika basanya yang ditambahkan ini, hasil produknya bisa berbeda. Ya kan?
Bukan membentuk ikatan rangkap, tapi membentuk ion O negatif. Oke. Nanti satu slide kalian bikin catatan sendiri, jadi lebih paham. Nah, sekarang kita masuk ke eliminasi 1. Nanti di akhir-akhir aku bisa kesimpulan kok, bedanya apa. Eliminasi 1, eliminasi 2. Nah, kalau eliminasi 1, dia membentuk apa? Karbokation. Kalau eliminasi 2 membentuk tadi apa? Enggak, dia tadi enggak membentuk karbokation. Kalau ini membentuk karbokation. Itu salah satu cirinya, perbedaannya antara E2 sama S1. Hafalin. Kalau S1 membentuk karbokation. Karbokation adalah atom C yang bermuatan negatif. Kation positif. C yang bermuatan positif. C itu bermuatan positif. Itu kation. Kalau karbonion, C yang bermuatan negatif. Ini karbokation. Karbokation membentuk suatu atom C yang bermuatan positif. Gimana caranya? Kita lihat aja dari reaksinya. Suatu senyawa alkil halida, masih alkil halida ya, seputar alkil halida. Tahu dari mana alkil halida? Ini alkilnya. Ini halidanya, halogennya Cl. Halogen. Jadi alkil halida. Ini alkilnya, ini halidanya. Kemudian dia akan membentuk atau karbokation. Tadi kan ion enolat kan, atau transisinya. Jadi dia akan membentuk karbokation. Itu ada ini, C yang bermuatan positif. Kenapa bisa terbentuk? Yaitu karena si Cl-nya dia menjadi leaving group atau gugus pergi. Kan awalnya senyawa ini kan netral. Yang C yang ini positif, yang Cl-nya negatif. Jadi setimbang. Ada yang positif, ada yang negatif. Ketika si negatifnya pergi atau leaving groupnya pergi, maka senyawa ini jadi tidak setimbang. Dia menjadi C karbokation. Kelebihan muatan positif. Artinya tidak setimbang. Karena Cl-nya menjadi gugus pergi. Ya kan? Itu jadi. Prinsipnya suatu senyawa, dia itu kalau setimbang itu ada yang positif, ada yang negatif. Tahu di mana sih positif negatif? Balik lagi dari teori awalnya. Nukleofil, dia itu bermuatan negatif. Ini bermuatan positif. Kemudian ketika dia itu direaksikan dengan katalisator H2O, kemarin nukleofil H2O kan masuk ya. Dia itu senyawa polar netral, itu H2O. Dia akan membentuk ini, karbokation, yaitu C yang bermuatan positif. Sedangkan Cl-nya lepas. Kenapa bisa positif? Karena si Cl-nya lepas. Harusnya ada Cl di sini, dia jadi senyawa yang setimbang. Ada yang positif, ada yang negatif. Cl-nya negatif, C-nya positif. Karena si Cl-nya lepas, dia bermuatan positif. Namanya karbokation. Terus contoh yang keduanya yaitu ada si membentuk ikatan rangkap. Kan kita membahas eliminasi. Eliminasi adalah tujuannya dehidrohalogenasi. Ada hidrogen yang dilepas dan juga membentuk ikatan rangkap. Halogen lepas, hidrogen lepas, dan membentuk ikatan rangkap. Nih, awalnya kan begini kan. Nih, awalnya dari yang ini, karbokationnya dipindahin ke sini, kemudian direaksikan dengan H2O, atau bisa dibilang dia itu nukleofil, menyukai yang positif, ya kan? H2O ini dia akan menyerang ke sini, karbokationnya, menyerang karbokationnya. Kemudian setelah diserang dia akan ada dua kemungkinan, bisa yang atas, bisa yang di bawah. Tapi kemungkinan lebih besar yang bawah. Kenapa? Kembali lagi ke posisi si karbonnya. Kalau yang ini, dia itu posisinya adalah primer. Kalau yang ini posisinya adalah sekunder. Yang mana yang primer, yang sekunder yang kuat? Pasti yang sekunder. Posisi C-nya C sekunder. Ikatan rangkapnya di sini. Bukan ikatan rangkap di sini atau bukan di sini yang lebih kuat. Kalau yang ini kemungkinannya lebih kecil, cuma 20%.
Itu juga di sini, kan sama-sama primer. Tapi ini di contoh ini yang kiri. Nah, jadi suatu alkil halida direaksikan, dia akan membentuk karbokation atau transisinya karbokation. Dari karbokation direaksikan lagi dengan nukleofil H2O atau senyawa polar netral, dia akan membentuk ikatan rangka. Tujuan eliminasi menghilangkan si Cl-nya dan juga membentuk ikatan rangka. Kan? Tapi yang lebih besar adalah di atom C sekunder. C sekunder, bukan C primer. Nanti balik lagi kalau nggak C sekunder. Kemudian urutan gugus perginya masih sama kayak kemarin. Yang akan pergi adalah ini. Untuk kestabilan diulang lagi. Stabilan karbokationnya yang tersier lebih kuat dibandingkan yang sekunder, dibandingkan yang primer. Makanya kenapa yang ini lebih kuat? Karena posisi C karbokationnya dia sekunder. Kalau yang ini karbokationnya pada posisi primer. Oke, jelas ya? Jadi yang lebih kuat adalah yang sekunder. Dan tujuannya tercapai semua kan? Tujuannya ini jadi living group dan tujuannya membentuk ikatan rangkap juga tercapai. Terus hafalin kalau S1 membentuk karbokation. Udah ya, selesai. Alhamdulillah. Jadi intinya kalau nanti kita biar lebih paham lagi, bikin catatan sendiri. Artinya yang paham tuh kita. Kalau aku bikin catatannya misalnya halida, tambahin ini, tambahin ini. Jadi SN2. Atau ditambahin bahasa kuat menjadi eliminasi. Ya kan? Itu hanya kita yang ngerti. Karena kalau ngikutin slide ini bukan berarti salah. Tapi terlalu tidak ringkas, tidak simple. Kan ada cara-cara yang kita simple. Oh ini tambah ini hasilnya ini. E1 menghasilkan karbokation, contohnya senyawanya ini sama ini reaksinya. Kita ringkas lagi, jadi satu lembar aja. Bukan berarti ngikutin slide ini salah, bukan. Jadi lebih ringkas dan lebih paham. Lagi ya, ini udah selesai. Ada yang mau ditanyain nggak? Atau masih terlalu susah? Sebenarnya sih nggak susah, cuman sisanya mungkin karena dasarnya belum kuat, ketika ditambahin suatu materi, jadi terasa berat. Aku dulu awal-awal kenapa nggak ngerti kimia kan, baru-barunya aja. Itu karena dulu kayak setiap dosen ngomong tuh kayak nggak nyambung. Tapi kalau kita basicnya udah mulai tertanam, basicnya udah mulai bagus, ketika dia mau bahas apa, pasti akan selalu berhubungan. Selalu nyambung. Terus juga, jadi tuh kemarin kan mau cerita kenapa aku itu kuliah lagi kan. Pasti kalian pernah tanya nggak sih, Kak Sally itu tujuannya apa sih kuliah? Kak Sally itu tujuannya kuliah apa sih? Jadi sebenarnya kita masing-masing punya tujuan kan, kita kuliah itu. Tujuannya itu peningkatan karir. Mungkin posisinya sekarang lagi nggak bagus, pengen kuliah lagi untuk naik ke karir yang lebih bagus lagi. Kalau aku mungkin tujuannya itu lebih ke arah pengen ngajar, itu kan secara umum ya. Nanti kedepannya akan ngajar. Ngajar yang kayak gimana sih? Kok Bu Sally itu ambis banget, kok ibu-ibu ambis? Sebenarnya bukan ambis, tapi lebih ke arah aku punya suatu tujuan. Aku punya suatu tujuan di mana tujuan itu nggak bisa dicapai kalau cuman santai-santai gitu. Atau jadi mahasiswa yang biasa-biasa aja itu nggak bisa tercapai. Artinya harus lebih keras lagi belajarnya. Artinya harus usahanya lebih lagi. Kenapa? Karena tujuan aku tuh pengen ngajar, tapi ngajar di sekolah sendiri. Artinya nanti ke depannya, nggak tahu kapan, lagi ngumpulin sih,
kedepannya itu aku kepengen buka sekolah. Dan di situ aku jadi pengajarnya sekaligus sebagai pemiliknya. Nah, ini udah mulai nanya-nanya sih. Udah mulai nanya-nanya posisinya di mana sekitaran Bekasi lah. Sekolah apa yang mau didiriin? Sekolah farmasi. Sekolah farmasi yang kayak gimana? Dari dasar dulu, SMKF ya sekarang. Udah mulai nanya-nanya teman-teman, kumpul-kumpulin data-data persyaratannya apa. Kan? Pembebasan tanah dulu, 1 hektar atau 1000 meter. Terus syarat-syarat ke Diknas. Kalau SMF jatuhnya Diknas. Terus nanya ke teman-teman yang udah biasa bikin sekolah. Terus juga udah mulai ngumpul-ngumpulin kurikulum. Jadi itu memang tujuannya itu bukan sesuatu yang bisa dicapai dengan santai-santai. Jadi bisa dibilang aku punya suatu tujuan, kalau misalnya cuma belajar biasa itu nggak bisa tercapai. Mungkin kalian juga punya tujuan, cuman tujuan kita kan berbeda-beda kan. Biasanya, kalau yang udah lulus itu pengen keterima di PMA gitu kan, atau di industri yang terkenal, atau tempat kerja yang lebih baik gitu kan, peningkatan karir. Tapi kalau aku enggak. Terus apa lagi ya? Nanti kalau kalian lulus, kalau pengen ngajar, nah nanti bisa tuh minimal seminggu sekali lah kasih jadwal ngajar di sekolah aku gitu. Tapi sekolah baru kan sih, belum punya izin di sini. Ya udah sih itu aja. Sekedar sharing-sharing, terus juga jangan salah paham. Kalau aku pengen cari perhatian, cari muka bukan. Jadi lebih ke arah lagi ngumpulin kurikulum, nanya-nanya, terus juga akan membentuk sekolah yang seperti apa gitu. Jadi sekolah farmasi yang berbasis Islami. Jadi itu nggak semua sekolah yang menerima orang PHK. Artinya nggak semua sekolah yang menerima orang yang bercadar gitu. Nah, aku pengen sekolah yang bisa menerima, memfasilitasi orang-orang yang bercadar. Itu masih dream sih ya, masih mimpi, nggak tahu kapan. Iya, oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Kira-kira apa ya? Sharing-sharing. Apa lagi? Nia, gimana prakteknya, Nak? Itu tadi, Nia. Gampang nggak? Ini nggak, Nia. Apa lagi ya? Ya udah, paling itu aja. Ini kan Pak Jun juga mau mulai. Kita tutup. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.